Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti janji saya, kita akan menyelesaikan prequel dari film Pearl. Film ini berjudul X yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang belum nonton film sebelumnya, saya sarankan kalian nonton film itu dulu, karena film X sama film Pearl itu saling berkaitan. Karena di film sebelumnya menceritakan asal-usul atau bagaimana wanita yang bernama Pearl ini bisa menjadi seorang psikopat yang mengerikan. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film ini berlatar pada tahun 1979, sedangkan di film Pearl sebelumnya berlatar pada tahun 1918. Berarti jarak waktu dari film Pearl dan film X adalah 61 tahun. Dan kalau kalian masih ingat, rumah ini merupakan rumah dari si Pearl. Terlihat sudah banyak sheriff di sana yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan. Di rumah itu terlihat tidak ada orang sama sekali, tapi TV-nya masih menyala. Lalu salah satu rekan dari sheriff itu mengajaknya ke ruang basement. Kalian penasaran apa yang dilihat oleh sheriff itu? Tonton terus film ini sampai habis. Kemudian kita mundur ke beberapa hari sebelumnya. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Maxine. Info sedikit untuk kalian, Maxine di sini diperankan oleh Mia Goth, di mana si Mia Goth ini juga berperan sebagai Pearl di film sebelumnya. Hebatnya di film ini Mia Goth memiliki dua peran. Yang pertama menjadi Pearl, yang kedua menjadi Maxine. Maxine memiliki ambisi yang sama seperti Pearl, yaitu menjadi artis terkenal. Tapi bedanya si Maxine ingin menjadi artis bokep terkenal. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Wayne. Wayne ini merupakan sutradara dari film Mantap-Mantap, sekaligus pacarnya si Maxine. Wayne menyuruh Maxine untuk segera bersiap-siap, karena mereka akan pergi ke suatu tempat, di mana mereka akan memulai syuting film biru. Singkat cerita, Maxine dan yang lainnya berangkat menuju ke lokasi syuting. Di sini kita kenalan dulu sama orang-orang yang akan menjadi korban pembantaian. Ada si Maxine sebagai aktor film Mantap-Mantap yang pertama, Wayne si sutradara, ada si Lynn sebagai aktor film Mantap-Mantap yang kedua, ada si Jackson sebagai aktor pria dari film Mantap-Mantap, ada si RJ sebagai kameramen, dan yang terakhir ada si Lauren, orang yang membantu RJ dalam pembuatan film tersebut, sekaligus pacarnya si RJ. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat yang akan mereka sewa untuk membuat film Mantap-Mantap. Dan jika kalian sadar, tempat itu merupakan rumah dan peternakan miliknya Pearl. Kemudian Wayne mencoba memanggil pemilik rumah. Tidak lama kemudian keluarlah seorang kakek-kakek. Dan ternyata kakek tersebut adalah si Howard. Jika kalian masih ingat, Howard adalah suami dari Pearl. Ternyata dia masih hidup. Di sini Howard langsung menodongkan senjatanya ke Wayne. Dia kira Wayne ini orang dari pemerintahan. Ketika dijelaskan oleh Wayne, Howard baru ingat kalau si Wayne adalah orang yang akan menyewa pondok milik Howard. Tapi di sini Wayne tidak mengatakan tujuan dia menyewa pondok tersebut untuk apa. Ketika mereka sedang berkemas barang untuk masuk ke pondok, di sini Maxine melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang memperhatikannya. Dan ya, nenek-nenek itu adalah si Pearl yang sudah terlihat sangat tua dan menyeramkan. Ketika di dalam pondok, Howard agak sedikit terkejut ketika melihat Maxine. Ya mungkin karena wajah Maxine sangat mirip seperti wajah Pearl ketika masih muda. Di sini Howard sempat mengingatkan mereka kalau istrinya ada di rumah sebelah. Howard meminta agar mereka tidak melakukan hal yang aneh-aneh dan menjaga sikap mereka. Ketika keadaan sudah aman dan Howard sudah pergi, mereka pun memulai syuting film haram. Eits, tentu aja adegan syutingnya nggak saya masukin di dalam YouTube. Bagi kaum colikers yang penasaran dengan adegan syutingnya, silakan follow dulu IG saya. Nanti saya akan kasih link full filmnya di sana. Ketika yang lain sedang melakukan syuting di dalam pondok, Maxine yang belum mendapat gilirannya, dia berencana untuk keliling di tempat tersebut. Sampailah si Maxine ini di sebuah danau, di mana pada 60 tahun yang lalu danau ini merupakan tempat Pearl membuang korbannya untuk dijadikan makanan buaya peliharaannya.
Di sini Maxine gak sadar kalau dia sedang diintip oleh seseorang. Merasa gerah melihat danau yang tenang, Maxine pun melepas pakaiannya dan mulai berenang di danau itu. Tapi di sini yang Maxine tidak tahu, ternyata buaya legend penunggu danau itu masih hidup. Tapi untung aja, Maxine sempat naik ke atas sebelum buaya itu menerkamnya. Ketika mau kembali ke pondok, Maxine bertemu dengan Pearl yang mengajaknya untuk mampir ke rumah. Pearl menawarkan minuman ke Maxine. Dia juga bercerita tentang masa mudanya. Dia mengatakan dulu dia adalah seorang penari. Tapi kalian tahu kan, kalau Pearl cuman halu. Ikut audisi tari di gereja aja ditolak, gimana mau jadi penari? Dan apa yang dia harapkan selalu tidak kesampaian. Di sini Pearl terlihat mengagumi sosok Maxine, seakan dia ingin kembali muda. Tidak lama kemudian, Howard kembali sehabis belanja dari kota. Pearl pun langsung menyuruh Maxine untuk pergi sebelum Howard mengetahuinya. Ketika Howard masuk ke dalam, dia melihat ada 2 gelas di atas meja makan. Di sini Howard curiga kalau Pearl baru saja mengajak orang lain masuk ke dalam rumahnya. Kita kembali ke pondok. Maxine dikejutkan dengan kehadiran Wayne yang memintanya segera bersiap untuk melakukan syuting sebelum matahari terbenam. Adegannya dilakukan di dalam peternakan milik Pearl, dengan Jackson yang masih menjadi peran prianya. Kuat juga nih si Jackson. Well, I was hoping he could give me a ride back to town. I could give you a ride. Di sisi lain, Pearl yang baru saja bertemu Maxine, jiwa mudanya seperti kembali bergejolak. Pearl yang menolak tua, mulai merias wajahnya. Menggunakan gaun bekas kondangannya, dia keluar dan memperhatikan rombongan Maxine yang sedang syuting film haram. Seakan merasa kembali ke masa mudanya, Pearl sangat menikmati adegan tersebut. Bahkan dia membayangkan dirinya berada di posisi Maxine. Ketika hari sudah menjelang malam, Pearl pun kembali ke rumah. Dia yang sudah sakne berat mulai menggoda Howard dengan menggoyangkan tubuhnya yang sudah kendor. Tentu saja Howard menolaknya, dikarenakan jantung Howard yang sudah lemah. Lagian ya, si Pearl ini juga suka nggak tahu diri. Kembali lagi ke dalam pondok. Pada malam hari mereka berkumpul sambil ngobrol santuy. Di sini Maxine merasa risih karena Lorraine terus memperhatikannya. Lalu Lorraine bertanya kepada Wayne, apa si Wayne gak cemburu ngelihat Maxine melakukan syuting film haram dengan pria lain? Kemudian Wayne menjelaskan kalau itu hanyalah bisnis. Selama adegan itu berada di kamera, semua itu tidak apa-apa. RJ juga menambahkan kalau itu cuma film. Di sini mereka dibuat terkejut karena Lorraine ingin ikut memainkan peran di dalam film. RJ sebagai pacarnya tentu saja menolak permintaan Lorraine dengan berbagai alasan. Seperti termakan omongannya sendiri, RJ hanya bisa diam. Lagian tadi RJ sok-sokan bilang itu cuma film. Giliran Lorraine mau main, dia nggak rela. Kemudian Wayne dan RJ berdebat di luar pondok. Wayne meyakinkan RJ kalau Lorraine benar-benar menginginkan peran di sebuah film. Dan bisa saja nanti Lorraine menjadi artis haram yang terkenal. Dan dia akan tetap memainkan peran dengan izin atau tanpa izin dari RJ. Di sini RJ tidak bisa berbuat banyak di saat Lorraine sudah siap melakukan syuting. Mau tidak mau RJ harus menjadi kameramen di saat pacarnya dicocol terong Afrika. Dengan rasa kekecewaannya, RJ berniat untuk pergi dan meninggalkan mereka semua di sana. Ketika dia ingin keluar dari lokasi itu, tiba-tiba ada si Pearl yang menghadang mobilnya. RJ turun dan bertanya kepada Pearl. Dia membujuk Pearl agar segera masuk ke dalam rumah. Tapi Pearl yang tidak dikasih jatah sama si Howard. Dia ingin melampiaskan hasratnya kepada RJ, tapi tentu saja RJ menolaknya. Di sini kalian tahu lah ya, apa akibatnya kalau keinginan Pearl tidak dipenuhi. Pearl langsung menusuk pisau ke leher RJ dan menyiksanya sampai tewas. Dengan sorotan lampu mobil berlumuran darah, Pearl menari di hadapan mayat RJ. Tidak lama kemudian, ketika Lorraine terbangun dari tidurnya, dia mendapati RJ yang sudah tidak ada di kasur.
Dia pun heran dan mulai mencari keberadaan RJ. Di sana ternyata Wayne juga terbangun, dan Lorraine meminta bantuan Wayne untuk mencari keberadaan RJ. Wayne mencari di dalam peternakan, sedangkan Lorraine mencari di sekitar halaman rumah. Seketika Howard keluar dari rumah dan bertanya apa yang sedang Lorraine lakukan di luar. Lorraine berkata dia sedang mencari pacarnya, dan ternyata Howard keluar juga untuk mencari istrinya yang hilang. Howard mengajak Lorraine masuk ke dalam rumah. Dia menyuruh Lorraine untuk mengambil senter lain di basement, biar mereka bisa mencari RJ dan Pearl bersama-sama. Ketika sudah menemukan senternya, Lorraine bergegas kembali ke atas. Tapi ternyata pintu di basement sudah terkunci. Lorraine pun kembali ke bawah untuk mencari alat agar bisa membuka pintu. Ketika dia menghidupkan lampu, Lorraine terkejut ketika melihat jasad seorang pria yang sudah tergantung di sana, dalam keadaan telanjang. Di dalam peternakan, Wayne yang sedang mencari RJ, tidak sengaja kakinya terinjak paku yang sepertinya sengaja diletakkan di sana. Lalu dia mendengar suara dari balik pintu peternakan. Dikira itu suara RJ, dia pun mengeceknya. Lalu tiba-tiba, ternyata itu adalah si Pearl. Sambil memegang garpu somai raksasa andalannya, dia memastikan Wayne benar-benar tewas. Di sisi lain, Jackson juga terbangun dari tidurnya. Dia melihat Howard yang menuju ke pondok untuk mencari istrinya. Dalam keadaan telanjang dan tanpa rasa curiga sedikit pun, Jackson menawarkan bantuan kepada Howard. Setelah Jackson pergi bersama Howard, terlihat Pearl berjalan masuk ke kamar Maxine. Entah tujuannya apa, Pearl membuka bajunya lalu menggerayangi tubuh Maxine. Merasa ada yang beda, Maxine pun terbangun dan dia terkejut ketika melihat nenek-nenek di depan mukanya. Mendengar teriakan Maxine, Lynn juga ikut terbangun. Dia terkejut ketika melihat Pearl lewat tanpa memakai busana. Sementara Jackson berkeliling di dekat danau untuk mencari Pearl, dan dia menemukan ada sebuah mobil yang tenggelam di pinggir danau. Ketika ingin kembali, dia dikejutkan dengan kehadiran Howard. Di sini Howard mengatakan dengan keadaannya sekarang, dia tidak bisa lagi memberi jatah ke istrinya. Howard sengaja mengajak Jackson ke tempat ini. Dikarenakan Howard melihat Jackson tadi keluar tanpa busana, dia mengira mereka semua yang ada di pondok sudah menggoda istrinya. Sampai-sampai gairah muda istrinya bangkit kembali. Karena orang yang terakhir tinggal di sana, tingkahnya juga sama seperti mereka. Di sini Jackson gak mengerti apa yang dimaksud dengan Howard. Kayaknya si Howard salah paham sama si Jackson, dan Howard langsung menembak Jackson. Sementara Lorraine yang terkurung di basement berusaha keluar dari sana dengan menghancurkan pintu. Tapi usahanya gagal ketika Howard kembali ke rumah dan menghancurkan jari mungilnya. Di sisi lain, Lynn keluar mencari keberadaan Jackson dan yang lainnya. Perjalanannya terhenti ketika melihat Pearl yang berdiri di tepi danau. Lynn berusaha bersikap baik kepada Pearl, tapi Pearl malah menghinanya. Lalu dia mendorong Lynn ke dalam danau. Dan seketika buaya legend langsung menerkamnya. Kalau kalian udah nonton alur film yang sebelumnya, pasti kalian tahu kenapa Pearl sangat membenci wanita berambut pirang. Kembali ke pondok, Maxine yang melihat Howard dan Pearl menuju ke arah pondok, dia langsung bersembunyi. Di dalam kamar, mereka menghitung jumlah korban yang sudah mereka bunuh. Di sini Pearl mengatakan dia sangat tertarik kepada Maxine, karena menurutnya Maxine memiliki keistimewaan sama seperti dirinya waktu muda. Lalu Pearl kembali meminta Howard untuk membuat dirinya merasa muda lagi. Di sini sebenarnya Howard takut karena jantungnya udah nggak kuat. Tapi Pearl yang udah sakne meyakinkan Howard. Dan ya, terjadilah adegan yang tidak ingin kalian lihat. Skip. Maxine yang bersembunyi di bawah kasur perlahan keluar dari pondok. Karena dia udah nggak kuat dengar desahan dua mbah-mbah yang nggak tahu diri. Di mobil, Pearl menemukan jasad RJ yang tergeletak di sana. Kemudian dia mendengar suara teriakan Lorraine dari dalam rumah. Dia pun masuk ke sana dan mengeluarkan Lorraine yang terjebak di dalam basement. Lorraine yang sangat ketakutan segera pergi dari sana meninggalkan Maxine. Lalu tiba-tiba,
Kakek dan nenek Kopet itu langsung membawa jasad Lorraine masuk ke dalam rumah. Ketika sedang menarik jasad Lorraine, tiba-tiba dan pada akhirnya Howard tewas terkena serangan jantung. Ya elah, si kakek malah mati konyol. Lagian udah tua masih aja ngegas di ranjang. Kesempatan itu digunakan Maxine untuk keluar dari sana. Dia meminta kunci mobil kepada Pearl. Di sini Pearl sempat berkata, dia tahu apa yang rombongan Maxine lakukan di dalam peternakan. Dia juga mengatakan kehidupan Maxine sama seperti Pearl ketika masih muda. Sehingga menurutnya Maxine akan berakhir seperti dirinya di masa tua. Lalu di sini Maxine mengeluarkan kata-kata yang sama seperti Pearl di masa mudanya. Kalau dia akan menjadi seorang bintang terkenal dan semua orang akan tahu namanya. Maxine langsung menekan pelatuk pistolnya, tapi sayang sekali ternyata pistol itu tidak ada peluru. Kesempatan itu langsung diambil Pearl dengan menembakkan shotgun milik Howard. Tidak kuat menahan tembakan shotgun yang begitu powerful, membuat punggungnya Pearl encok. Di sini Maxine mengeluarkan gaya yang sama ketika Pearl masih muda menghabisi Mitzi, adik iparnya. Maxine masuk ke dalam mobil dan langsung membunuh Pearl dengan sadis. Pada akhirnya, Maxine berhasil selamat walaupun seorang diri. Kemudian kita kembali ke awal film ketika sheriff sedang menyelidiki TKP pembunuhan di rumah Pearl. Dan di sini polisi masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, salah satu sheriff menemukan kamera dari dalam peternakan. Mereka mencoba menebak apa isi dari kamera itu. Kepala sheriff ini mengatakan kalau dilihat dari kejadian di TKP, pasti kamera itu isinya film horor yang sangat mengerikan. Padahal isinya film haram yang bisa mempersatukan seluruh umat manusia. Dan film pun selesai. Kalau dilihat dari film prequelnya, perkataan David ternyata benar. Kalau film haram di masa depan akan laku, dan banyak orang yang rela bayar hanya untuk menonton film itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga hasrat psikopat kalian makin bergejolak dan makin bertambah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari film ini adalah terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.